Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di sini di sesi kedua dalam acara spesial Ramadan Itikaf di 10 malam terakhir di Masjid Baitul Alim dalam Pulau Kacang 14-19 di Jakarta Pusat. Kali ini kita kehadiran Kohdol Bintang di bawah Ustaz karena Kohdol Bintang ya, dia nggak mau juga untuk mengolah tapi orang yang kembali ke Islam. Ya kalau saya bilang dia sudah masuk kategori pakar kristologi ya, bisa kita lihat di video-video beliau di channelnya. Malam ini beliau akan bahas tentang tanya jawab dan so, jadi nanti beliau lebih monolog ya, nanti dialognya terakhir. Materinya tentang benteng akidah menjaga umat dari bahaya pemurtadan. Baik, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya bisa bersama dengan jamaah Masjid Baitul Karim ya. Alhamdulillah kita bisa berada di sini karena kita masih memiliki nikmat sehat dan terutama dalam nikmat Islam ya, kembali. Ya. Kalau nggak ada nikmat Islam, nggak ada iman Islam, gimana bisa di sini gitu? Tentu saja ini semua juga karena izin daripada Allah SWT. Saya sangat terkesan dengan pemahaman di dalam Islam bahwa dua orang bertemu itu tidak ada yang betul. Dua orang bertemu atau lebih itu berarti sudah diizinkan Allah SWT. Ya. Daun yang kering saja tanpa izin Allah SWT tidak akan jatuh dari pohonnya. Maka ketika kita berkumpul banyak orang begini, insya Allah ini terbatas izin Allah SWT. Maka itu Allah SWT insya Allah akan menghormati kita semua yang berusaha untuk bermajelis ilmu, ya, yang juga bersilaturahmi, juga memperkuat ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah saya sudah menjadi mantan kafir. Jangan terus Pak, soal terus. Nanti ada orang yang sampai masuk liang kubur masih disebut mualaf itu kesian gitu. Ya, saya lebih suka disebut mantan kafir ya daripada disebut mantan muslim Pak, kan bahaya kan. Jangan sampai kita banyak disebut mantan muslim ya. Mantan kafir saya masih inilah. Nah, saya kan memang sebenarnya kalau menurut pemahaman Islam juga, saya juga dulu lahirnya muslim. Betul Pak? Setiap bayi lahir kan sebenarnya muslim, fitrahnya. Dia menjadi Yahudi, Kristen, Majusi kan orang tuanya. Nah, ketika saya dewasa, ketika saya menerima Islam, akhirnya saya menerima Islam dan saya masuk Islam. Sebenarnya saya tidak beragama, tapi saya kembali kepada fitrah saya sebagai manusia. Gitu. Kita semua juga pasti paham. Dulu roh kita sudah berikrar bahwa roh kita adalah Allah SWT, itu kan? Tetapi ketika sudah lahir di dunia, kita sudah dilupakan. Kalau bapak-bapak ini istilahnya mujur gitu, karena lahir di keluarga Islam. Bapak-bapak ini dari kecil sudah diingatkan gitu, bahwa roh kita adalah Allah SWT. Saya ini disimpankan oleh tua saya menyembah manusia waktu itu saya. Ya. Alhamdulillah Allah SWT telah mengembalikan saya kepada fitrah saya sebagai manusia, sehingga saya sudah menjadi muslim. Saya merasa menjadi orang yang sangat beruntung atau paling beruntung di seluruh dunia, dan juga saya merasa menjadi muslim itu adalah karena penghargaan yang tertinggi dari Allah SWT. Makanya kita tidak boleh lupa gitu ya, kita ini muslim ini berarti kita ini disayang sama Allah, kita dipilih sama Allah SWT. Karena Allah SWT kalau mau menjadikan seluruh umat manusia muslim, bisa nggak? Bisa. Mudah sekali. Tetapi kenapa tidak ya? Kenapa kok tidak semuanya dimuslimkan oleh Allah SWT? Berarti kita yang sudah muslim, kita diberikan penghargaan yang paling tinggi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua setuju ya.
Amin. Baik. Nah, oh iya, saya belum kenalin nama nih. Mudah-mudahan sudah tahu semua. Nama saya Donlitan. Tan itu marga. Marga itu bahasa Cina-nya se, jadi saya Donli setan. Setan apa ya? Bukan seton ya. Setan. Kalau Jesslyn apa dari siapa nggak tahu? Serea kayaknya dia. Nah, saya memeluk Islam tahun 2014. Ketika itu kurang lebih hampir 7 tahun sebelumnya, saya baru mengamati Islamnya. Karena 7 tahun sebelum saya masuk Islam, ayah saya, papa saya masuk Islam duluan. Masuk Islam duluan 7 tahun sebelum saya masuk Islam. Saya orang yang termasuk kaget gitu, walaupun saya nggak berani ngarang walaupun saya masuk Islam. Tapi saya kagetnya kenapa? Kalau saya dari mudanya Konghucu, ya, kita di rumah sampai ada ketong kuan in, gitu. Saya termasuk yang bersihin tiap hari altarnya, ganti minyaknya, ganti dupanya. Kemudian setelah keluarga kita pindah ke Jakarta tahun 85, ayah saya waktu itu akhirnya masuk gereja, ya, menjadi Nasrani. Sekian tahun sampai akhirnya 2007 beliau total masuk Islam. Nah kan saya bingung. Padahal papa saya udah bisa khotbah loh di persekutuan ya. Di rumah itu kan kita sudah bikin persekutuan, sudah bisa bikin khotbah. Saya pikir kok bisa ya? Atau dari muda agamanya apa gitu, atau masuk Islam gitu. Ya memang pergaulan kita juga banyak dengan orang Islam. Saya sendiri juga tumbuh besar juga di sebuah kampung mayoritas Islam. Tetapi waktu itu memang dari kecil memang saya tidak punya impresi yang negatif terhadap Islam ya. Karena apa? Karena dengan pengetahuan saya di gereja, saya pikir Kristen dan Islam itu hanya seperti dua orang anak dan emak satu bapak gitu loh. Ya, karena di kitab saya waktu itu kan juga ada kisah tentang Nabi Abraham. Abraham punya anak Ismail, punya anak lagi dari istri Sarah, punya anak Ishak. Jadi ada istri Hagar, istri Sarah, dari Hagar punya anak Ismail, dari Sarah punya anak Ishak. Yang saya tahu pada waktu itu Islam itu berasal dari keturunan Ismail. Yang Kristen dari Ishak, gitu kan? Saya pikirnya dulu gitu, ya waktu masih kecil ya. Jadi saya pikir Islam dan Kristen itu hanya dua orang anak dari lain ibu satu bapak gitu. Saya juga berpikir Kristen dan Islam itu menyembah Tuhan yang sama waktu itu. Gitu. Cuma caranya aja berbeda. Ternyata jauh berbeda. Ketika saya masuk Islam. Jauh berbeda apa yang saya bayangkan gitu ya. Setelah saya melihat ayah saya masuk Islam, saya baru mulai mengamati Islamnya. Tapi yang saya lakukan waktu itu salah. Yang saya amati waktu itu bukan Islamnya, tapi apa? Muslimnya, pelakunya gitu ya, bukan ajarannya. Ya adalah satu kelompok ormas yang waktu itu saya amati yang memang banyak disiarkan di berita-berita gitu ya. Jadi kesan saya memang terhadap Islam waktu itu rusak karena media. Oke. Saya bisa sebutin lah Pak ya. Atau mau sebutin Pak. Tapi inilah mungkin nggak usah terlalu eksplisit lah ya. Ketika itu saya mengamati muslimnya, ditambah lagi dengan berita-berita di media yang memang memojokkan Islam. Kita ingat 2001 ya. Ada apa? Dulu sebelum saya masuk Islam tuh ada apa peristiwa WTC, ya kan? Nah, memang dari media-media itu kita jadi melihat Islam kok begini, Islam kok begitu, gitu ya. Namun, qadarullah, kira-kira 2 tahun sebelum saya bersyahadat, saya dipertontonkan dengan sebuah video dari almarhum Syekh Amerika. Ya, beliau adalah seorang dai dari Afrika Selatan yang kisah singkatnya itu ketika beliau masih kecil dibully oleh misionaris di Afrika Selatan. Namun akhirnya dia menemukan sebuah buku Isharul Sak atau apa itu judulnya. Kemudian dia baca buku itu, malah kemudian dia menjadi dai yang akhirnya dia berani berdebat dengan orang Islam manapun gitu. Ya, Isharul. Ya, nah dengan buku itu beliau akhirnya berhasil menguasai
kitabnya orang Nasrani. Beliau tahu luar dalamnya, beliau tahu sejarahnya, beliau tahu apa salahnya. Saya menonton pada waktu itu masih Kristen, Pak. Nonton video itu kan panas berarti kan. Jadi saya nonton video itu akhirnya sambil buka Bible gitu. Karena saya dulu udah biasa di gereja, sudah biasa buka Bible. Malah saya dulu pernah jadi juara buka Bible, Pak. Wah, ada acara itu, Pak. Kalau di Islam ada yang kayak gitu, kita acaranya buka Bible gitu. Duluan mana cepat gitu ya. Jadi saya nonton video sambil buka Bible. Lama-lama saya perhatiin apa yang dia katakan, kok bener ya? Gitu. Ya. Jadi akhirnya semua video dia saya nonton sudah habis, lanjut dengan video-videonya Dr. Zakir. Ya, bapak-bapak pasti paham. Ini luar biasa ya, ilmu perbandingan agamanya. Beliau juga mengutarakan atau mengkaji tentang ayat-ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains. Itu juga luar biasa. Nah, mulai dari situ saya mulai terbuka. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, saya bikin riset sendiri. Benar nggak yang dia ngomong itu? Benar nggak yang dikatakan oleh Quran? Kok bisa? Karena kita sebagai orang, terlepas agamanya apapun, kita sekarang sedang hidup di zaman sains. Iya kan? Mungkin 50 tahun yang lalu, 100 tahun lalu, ilmuwan-ilmuwan sudah mulai meneliti, mencoba, membuat eksperimen, sampai akhirnya menetapkan hukum sains. Ya, walaupun hukum sains itu suatu saat mungkin bisa berubah kalau ada percobaan atau ada temuan yang baru, tetapi selama belum ada yang merubah hukum itu tetap akan diikuti oleh kita semuanya. Ya, hukum sains itu kan sekarang kita sudah bisa nikmati lah. Kamera, handphone, kendaraan, pesawat terbang, alat-alat lain yang di bidang misalnya kesehatan, biologi, astronomi, segala macam. Itu semuanya karena perkembangan sains. Kok bisa Quran bicara tentang sains? Gitu maksudnya. Saya waktu itu walaupun masih Kristen, saya nggak mau pegang Kristen saya dulu. Saya ingin mempelajari benar nggak yang dikatakan di dalam Quran itu berhubungan dengan sains dan sudah dikonfirmasi oleh sains pada zaman ini. Gitu. Ternyata benar. Dan saya menemukan bukti-buktinya bukan dari istilahnya orang-orang kalangan Islam, dari kalangan ilmuwan-ilmuwan yang kebanyakan juga memang masih Kristen. Ya walaupun mungkin mereka bukan Kristen yang taat ya. Seperti kayak kalau bapak-bapak tahu kan ilmuwan siapa? Isaac Newton. Ya. Dia juga Kristen, tapi ternyata dia bukan Kristen yang Trinitarian. Dia juga menemukan Bible, dia juga mempelajari Bible, tapi penemuan dia di dalam sains kan sampai sekarang kita masih pegang gitu kan, dengan hukum gravitasi gitu. Jadi, oke, saya belajar satu, akhirnya saya pikir-pikir benar juga ya, berarti Quran ini nggak mungkin karangan manusia. Gitu. Alhamdulillah, setelah melalui beberapa waktu, kurang lebih 2 tahun, saya mempelajari juga agama-agama lain. Ya, saya menemukan Islam itu adalah agama yang paling logis dan yang paling tidak bisa dibantah adalah kitab sucinya. Ya. Karena kitab sucinya yang sudah memuat ayat-ayat yang ada hubungan dengan sains tidak terbantahkan, bahkan terkonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Gitu. Kitab-kitab suci yang lain bagaimana? Atau agama-agama yang lain bagaimana? Saya melihat ini. Karena saya berasal dari Kristen, saya sudah tahu dulu saya menyembah siapa. Gitu. Karena saya sudah mempelajari ulang kitab saya sudah tahu kesalahannya di mana. Nah, kan saya harus mengamati juga agama-agama yang lain. Masa nggak mungkin saya dari Kristen langsung pindah ke Islam, kayaknya kan kurang fair gitu ya. Ketika saya lihat ada sebuah agama yang eksklusif gitu, pemeluk agama ini adalah mengaku sebagai bangsa terpilih gitu. Ya walaupun bangsa ini adalah bangsa yang sering disebut di dalam Quran, tetapi bangsa ini adalah mengaku bangsa yang terpilih. Dia adalah bangsa yang lain daripada yang lain gitu. Jadi kan ada eksklusivitisme gitu di dalamnya. Oke, saya lihat lagi agama yang lain ada yang juga membeda-bedakan tingkatan orang-orang gitu. Ya, dibedakan dengan sebutan kasta gitu. Berarti kan sudah ada diskriminasi. Ada lagi agama yang hanya mengedepankan filosofi, tapi konsep ketuhanannya sebenarnya sangat tipis gitu, sangat minim gitu. Jadi saya melihat kalau begitu, ketika saya bandingkan dengan Islam,
Islam konsep ketuhanannya sangat tegas, sangat eksplisit gitu, ya. Terus kemudian konsep keselamatannya juga jelas, gitu. Tidak muter-muter gitu, tidak harus yang imani saja. Ya. Malah di Islam nggak boleh imani dulu, nggak boleh, harus pakai otak dulu gitu. Ketika kita pelajari Pak, ayat-ayat di dalam Quran, suruh mikir terus. Oh lu nggak apa-apa gitu istilahnya, kalau bahasanya di sini gitu ya. Saya pikir ini kitab yang nulis yang ngomong sombong bener gitu. Tapi ternyata ketika kita mengetahui bahwa yang mengarang Quran itu adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit dan segala isinya. Oh, ya pantas gak ada sombong, ada yang menciptakan. Gitu. Jadi ketika kita perhatikan gaya bahasanya, perbendaharaan katanya, kemudian konteksnya di dalam Quran, oh berarti kita kalau mau jadi orang Islam tuh nggak boleh on berarti. Berarti on itu haram tuh di Islam. Benar nggak Pak? Iya. Nggak boleh bodoh nih. Nggak boleh bodoh. Jadi kita harus pikir gitu, karena memang banyak sekali di dalam Quran ayat-ayat yang mengharuskan kita berpikir. Ya, saya belum ngomongin masalah hitung-hitungan nih. Kalau ngomongin hitung-hitungan nanti bisa rawat gitu, bisa 2 hari nggak kelar-kelarin. Ngomongin perjalanan yang istilahnya dikatakan apa namanya ribuan tahun dan segala macam, itu juga menuntut kita harus bisa berpikir. Itu menuntut kita harus bisa menghitung kecepatannya berapa. Itu yang masih tidak dijelaskan secara eksplisit ya di Quran ya. Tapi kalau dengan hitung-hitungan ketemu gitu. Itu Quran. Kecepatan cahaya, pintar banget. Kecepatan cahaya yang hampir 300.000 km per detik itu yang salah satu indikasi yang bisa dipakai untuk menghitung gitu ya. Walaupun mungkin hitungan kita mungkin juga masih jauh di bawah harapan, tapi paling tidak itu mendekati gitu. Karena ilmu pengetahuan sekarang taunya apa sih? Paling baru quantum mechanics kali ya. Baru neutron, apalah gitu-gitu. Apa istilahnya perpindahan materi yang bisa dilakukan dengan media tertentu baru sampai di situ gitu manusia mempelajari. Dan itu pun belum sempurna. Mungkin ada percobaan kereta yang melalui lorong yang dikelilingi oleh medan magnet, ya, sehingga kereta itu bisa bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, berpindah dalam waktu hitungan mungkin hanya detik atau menit gitu. Itu yang nanti mungkin masih jauh menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ilmu pengetahuan sampai sekarang belum sampai. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, walau. Tetapi pada intinya akhirnya ketika kita mengetahui di dalam Quran ada ayat-ayat yang sudah terkonfirmasi oleh sains, terus manusia mana yang menolak? Manusia yang menolak hanya manusia yang sombong. Hanya manusia yang sombong yang dia tidak tahu sains dan dia sombong atas kekuatan dirinya sendiri. Nah, jadi pada akhirnya saya menyerah. Wah, nggak mungkin kita pilih sama manusia. Apalagi dikatakan nabinya Ummi. Bagaimana mungkin nabi yang tidak pandai bahasa tulis bisa menerangkan sesuatu yang bahkan ribuan tahun baru terbukti? Albert Einstein aja yang dianggap sebagai paling pintar, ketahuan benar salahnya baru 100 tahun yang lalu. Nah ini 1400 tahun yang lalu gitu loh, masih terbukti dan belum selesai. Ya, jangan salah, belum selesai. Ayat-ayat di dalam Quran yang terkonfirmasi oleh sains itu sampai sekarang belum selesai. Dari kira-kira 6.236 ayat di dalam Quran, kira-kira 1000-nya itu ayat yang berhubungan dengan sains. Dari 1000 ayat ini, baru kira-kira 80% yang terkonfirmasi oleh sains. Yang 20% belum terkonfirmasi semula, juga belum terkonfirmasi benar. Tetapi insya Allah berdasarkan ilmu probabilitas, insya Allah terbukti benar. Ya. Nah, jadi akhirnya pada waktu itu, karena saya akhirnya melepaskan diri daripada doktrin-doktrin, dan saya memandang sesuatu yang tidak bisa dibantah di dalam Quran, akhirnya saya menerima Islam. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014 di sebuah panti asuhan. Cuman agak lucu sedikit waktu itu mau bersyahadat. Sore-sore saya datang, Ustaz saya mau masuk Islam. Oh ya,
Saya nggak ditanya alasan apa, cuma dia bilang gini, Pak Dondi, sekarang pulang dulu, ya. Besok pagi sebelum subuh mandi junub, gitu. Ya mandi besar katanya. Dikasih tahu ayatnya, ya ini ayat, niatnya, ini baca ya niatnya. Nanti jam 6 pagi baru ini ya. Saya ikutin, saya nggak tahu apa ya. Pulang, besoknya mandi besar, jam 6 pagi datang, saksi saya hanya 2 orang, saya bersahadat. Cuman ketika itu setelah saya belajar Islam, setelah belajar lagi, itu kalau malam itu saya nggak jadi sahadat, terus saya mati gimana? Ya, jadi sebenarnya kapanpun orang mau masuk Islam, jangan ditunda-tunda. Jangan harus mandi besar dulu, sahadat dulu, ya sahadat dulu. Yang penting dia sudah menyatakan imannya. Walaupun dia mati dalam keadaan junub, insya Allah dia tetap menjadi orang Islam. Ya. Nanti kalau misalnya sudah sadar dulu, misalnya nanti dia pulang di masjid, ya sebelumnya mandi besar dengan pakaian yang bagus dan segala macam, dengan upacara, dengan sisi yang lebih banyak, boleh-boleh saja. Tapi pada saat orang menerima Islam, jangan ditunda. Ya tapi saya nanya saat itu enggak ya. Ya namanya sudah terjadi, ya sudah alhamdulillah. Nah, kemudian karena saya pada waktu proses mau masuk Islam itu saya belajar ulang kitab saya. Tujuan saya kan supaya apa? Supaya ketika saya nanti ditanya oleh keluarga besar saya harus bisa jawab dong. Kenapa masuk Islam gitu? Saya tunggu-tunggu gitu. Siapa yang mau nanyain saya, siapa yang mau marahin saya gitu. Ya ternyata cuma kakak perempuan saya. Ya biasalah ya, kakak adik kan bahasanya dekat lah ya. Pakai lo gua gitu, kayak namanya orang di Jakarta gitu. Lu ngapain masuk Islam gitu katanya. Saya bilang, gua mau ikut Yesus. Dia bilang, loh, kan selama ini kita ikut Yesus. Semua orang Kristen merasa bahwa mereka ikut Yesus gitu. Saya bilang, enggak, selama ini kita nggak ikut Yesus. Selama ini kita ikut Paulus. Baru saya kasih lihat ayat-ayatnya. Ya dia memang juga mungkin kurang paham, ya ada cuma udahlah masing-masing gitu. Karena gara-gara itu saya sudah pelajari ulang Bible saya, keterusan jadinya, keterusan. Nah, ketika saya belajar terus, saya akhirnya diberi kesempatan juga menjadi seorang penerjemah video-videonya orang debat antara orang Islam dan orang Kristen kebanyakannya. Di barat, di Eropa itu bebas gitu, orang berdebat di tengah jalan, di pinggir jalan bebas gitu. Di Inggris itu ada sebuah lapangan, taman yang besar. Ada di sudut salah satu taman itu tuh ada tempat namanya Speaker's Corner. Kalau mungkin ada bapak ibu yang tahu. Tempat itu adalah tempat orang berdebat. Saya akhirnya kodoro bisa menjadi salah seorang penerjemah resmi sebuah channel YouTube yang resmi. Di situ memang dia tiap minggu dia merekam video debat. Alhamdulillah setelah saya kurang lebih 2 tahun menjadi penerjemah, alhamdulillah juga pengetahuan saya juga bertambah gitu ya. Karena yang berdebat di situ bukan orang sembarangan. Ada yang doktor, ada yang di sejarah, ada yang macam-macam, ada yang ustadz, ada yang dai, ada yang bahkan Rabi Yahudi juga ikut debat gitu. Macam-macam. Yang ateis juga debat, bahkan ada yang Syiah, ada yang Sikh, semua golongan ada di situ. Baru kira-kira 2020 saya akhirnya bergabung dengan yayasan yang sekarang saya ikuti, yaitu sebuah yayasan namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Saya merasa cocok dengan yayasan ini karena yayasan ini selain juga membina mualaf juga menempuh jalur perang pemikiran. Apa itu perang pemikiran? Ya bahasa mereka debat gitulah. Usul fikri bahasa. Nah, usul fikri. Tapi debatnya bukan debat dengan sesama muslim. Justru di yayasan kami ini, di dalam yayasan, muslim sama muslim dilarang saling berdebat. Kita berdebat hanya kepada kaum kufar. Itu yang jalur diambil oleh yayasan ini. Kayak saya cocok dan alhamdulillah dengan apa yang saya tahu, saya kemudian diamanahkan menjadi ketua litbang. Dengan diangkat saya jadi ketua litbang, saya dikasih target Pak Dodi setiap tahun harus debat dengan pendeta minimal 2 kali ya. Gitu. Debat tatap muka Pak, bukan online ya, tatap muka. Dulu memang di channel ini ada arena untuk berdebat secara online, tetapi ya ketika saya masuk, saya memberikan banyak literasi kepada teman-teman yang waktu berdebat.
Jadi teman-teman dari sebelah jadi pada akhirnya pada nggak mau debat di situ lagi, curang katanya gitu. Ada yang bisikin katanya gitu. Nah, oke lah, akhirnya jadi sekarang tidak ada debat, jadi sekarang kita lebih utamakan kajian-kajian ya di dalam channel kita. Nah itu saya jadi diamanahkan untuk berdebat dengan pendeta yang punya jamaah minimal 2 kali dalam sehari. Karena itulah kita selalu mengkaji kitab mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Ya, selain dari kajian Quran, kita juga membentengi ilmu yang disebut dengan kristologi, karena menurut kami di yayasan kami, kajian kristologi itu adalah kajian tauhid sebenarnya. Dakwah tauhid, yaitu apa? Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Dan kami juga memandang bahwa dakwah kristologi ini juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup bersama sahabat-sahabatnya. Ya, kita kan mungkin pernah membaca juga sahabat Nabi ketika baru-baru Nabi menerima wahyu di Mekah, kemudian juga sahabat ada yang mengungsi ke Habasyah. Di tempat itu pula sahabat juga berdebat kristologi, membicarakan apa? Membicarakan tentang Quran surah Maryam. Ya. Begitu juga Nabi ketika menerima pertanyaan dari orang-orang Yahudi, menerima pertanyaan dari orang Nasrani, yang beliau sampaikan juga dakwah kristologi, karena debat apa? Dakwah yang membicarakan tentang akidah mereka. Ya kan? Banyak juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berdebat dengan beliau ataupun dengan sahabat-sahabat beliau, akhirnya masuk Islam. Ya. Kita juga pernah membaca mungkin bahwa Rasulullah juga malah menyuruh sahabatnya, salah satu sahabatnya yang bernama Said bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Selain daripada untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, juga untuk mempelajari kitab-kitab mereka. Sahabat-sahabat juga ada yang diperbolehkan untuk menyimpan gulungan-gulungan kitab orang-orang Yahudi. Tujuannya apa? Ketika orang-orang Yahudi itu datang mempertanyakan kepada Nabi, Nabi tinggal suruh sahabatnya buka gulungan ini, dibacakan di depan mereka menangis mengakui. Ya, jadi seperti itu yang kami lakukan. Maka itu di sini juga saya bawa nih kitab-kitab mereka yang mereka pakai. Jadi ketika saya berdebat dengan mereka, yang saya tunjukkan adalah kitab-kitab mereka. Ini kitab-kitab mereka nih. Makanya kemana-mana saya kayak tukang buku nih. Kayak orang jualan buku. Ya, saya kalau debat sama pendeta di gedung pertemuan atau di hotel gitu, yang saya bawa jauh lebih banyak dari ini Pak. Bisa 2 koper Pak. Bisa bawa. Ya. Kenapa saya mengumpulkan ini? Karena di dalam dokumen mereka sendiri bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Nah itu maksud saya. Juga saya juga bisa menunjukkan kepada mereka bahwa di dalam kitab mereka ini ada ajaran apa, mengadopsi ajaran apa, ada ayat-ayat yang kontradiksi, ada ayat-ayat yang tidak asli. Istilah mereka tidak asli ya. Harusnya kan palsu ya harusnya. Cuma mereka nggak mau tulis palsu, tulisnya tidak asli gitu lah. Oke. Dengan dokumen-dokumen ini, kalau saya berdebat dengan pendeta, ya saya minta pendeta bantah aja nih kitab mereka. Ini kan kitab mereka nih. Nah, bedanya kalau mungkin pendeta-pendeta itu kan kitabnya kan hanya paling satu, apa yang mereka pakai di sini. Kecuali yang mereka benar-benar menekuni apa kitab-kitab mereka yang berbagai versi itu. Ini yang mereka sering pegang nih. Ya. Ini adalah kitab yang mereka pegang yang paling populer di Indonesia. Tetapi yang di luar negeri kan sebenarnya jauh lebih banyak yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris juga macam-macam. Ini ada yang kitabnya orang bahasa Inggris. Yang ada catatan kakinya. Nah, catatan-catatan kaki itu yang penting. Ketika saya berdebat dengan mereka, yang saya bacakan adalah catatan kakinya. Gitu. Nanti ada lagi di sini yang bahasa Indonesia. Di sini juga ada catatan-catatan kakinya. Wah, ini kitab ilmu saya Pak. Kalau saya debat, ini ikut ke saya kemana-mana nih. Dari sini aja saya bisa membuktikan kepada mereka bahwa di dalam kitab mereka itu ada ayat-ayat yang kontradiksi, yang secara sains itu tidak tepat atau tidak sesuai, yang juga tidak asli tadi itu. Semuanya ada di sini. Jadi saya kalau debat, Quran saya simpan dulu Pak. Ya. Ketika saya sudah bongkar fondasi mereka, ini kan fondasi ini kan, fondasi mereka ya. Ketika saya sudah bisa bongkar fondasi mereka, dan ketika mereka mengakui, baru Quran saya buka.
di dalam Quran ada ayat ini. Saya pakai metode seperti itu ya. Kalau zaman dulu mungkin ustadz-ustadz kita kan yang berdebat dengan para pendeta itu, mereka lebih banyak memperdebatkan tentang teologi atau akidah. Yesus Tuhan atau bukan gitu kan. Sering banget membahas gitu ya. Tapi kalau buat saya, perdebatan seperti itu bukan tidak boleh. Boleh, itu juga penting. Tetapi saya memandang kalau berdebat hanya teologi, karena kita hidup di negara sekuler, jatuh-jatuhnya nanti pada ujung-ujungnya apa? Hukum dinukum waliyadin. Mereka mau menyembah Tuhan mereka, kita nggak boleh caci maki, kita nggak boleh menghina sesembah mereka, ya kan? Di Quran juga dilarang. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga menyuruh kita untuk tidak menghina sesembahan orang lain, ya. Karena kalau kita menghina, nanti mereka akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Dan di Quran juga sudah dikasih batasan. Kita boleh ngedebat, boleh, ternyata boleh, tapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, itu yang menjadi pegangan kita di dalam Yayasan Pembina Mualaf ini untuk berdakwah kristologi. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Bisa ada nggak sih Pak upaya pemurtadan? Hah? Masih. Dan tidak akan pernah berhenti. Masih banyak. Kapan berhentinya Pak kira-kira Pak? Kiamat. Sampai kiamat. Kalau sampai kiamat berarti saya boleh berhenti nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi banyak orang yang menyuruh saya berhenti Pak. Banyak, terutama dari kalangan mereka ya, dari kalangan Kristen. Mereka bilang, atau hubungin saya langsung, atau DM saya, WA saya, telepon saya. Kamu kan udah masuk Islam, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Sering banget saya digituin Pak. Hah? Loh, saya tidak berusaha menjadikan siapapun masuk Islam. Ya, jangan salah. Saya tidak punya niat untuk mengualafkan siapa-siapa. Karena saya tahu Nabi kita aja nggak bisa mensyahadatkan saudaranya ya, pamannya kan. Apalagi saya, Nabi bukan, jauh gitu istilahnya. Jadi saya nggak berani punya niat untuk mengualafkan siapa-siapa. Tapi ketika ada orang yang belajar ini, ya saya hanya sebatas memperlihatkan, membacakan, dan membuktikan. Masalah mereka mau menerima Islam kemudian masuk Islam, saya hanya bisa membantu. Saya nggak ada mojok-mojokin, bujuk rayu, apalagi intimidasi, apalagi memaksa mereka untuk masuk Islam. Itu jauh dari pemikiran saya gitu. Walaupun ada efeknya, orang sekarang jadi banyak yang mau ketemu saya di studio, belajar, buka, foto, segala macam, sampai ada bikin karya tulis. Berdiskusi berjam-jam, ada yang ngomong syahadat, ada yang pulang dulu, besok baru datang lagi syahadat, ada yang 2 bulan baru datang lagi syahadat. Ada yang begitu Pak. Ya itu memang sudah menjadi tugas kita di dalam yayasan. Kita membentengi umat Islam, tapi kita juga melayani mereka yang mau cari kebenaran gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah sekarang sudah zaman informasi, semua informasi bisa digenggam tangan kan, tinggal dibuka. Sekarang banyak yang menghubungi saya hanya untuk malah melihat bukti di dokumen mereka sendiri. Cross check ya. Cross check.